Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPDL Sadai Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, yang saya ambil dari kitab Daniel pasal yang ke-10. Daniel pasal yang ke-10, saya akan membacakannya di dalam ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema Tuhan mendengar doa. Tuhan mendengar doa. Di dalam Daniel pasal yang ke-10 ini, Daniel mendapat penyataan dari Allah bahwa akan terjadi kesusahan yang besar. Daniel mendapatkan penglihatan dari Allah bahwa akan terjadi kesusahan yang besar. Di dalam Daniel 10 ayat yang pertama dikatakan, pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Jadi ketika Daniel mendapat penyataan Allah, penglihatan dari Allah tentang akan terjadi kesusahan yang besar, maka hal itu dicamkan oleh Daniel, diperhatikan oleh Daniel, diingat baik-baik oleh Daniel apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan nyatakan melalui penglihatan itu. Kemudian Daniel berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah. Daniel meminta pengertian kepada Tuhan tentang penglihatan yang sudah diterimanya. Jadi Daniel berdoa, memohon supaya Tuhan memberikan pengertian. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, seorang malaikat kemudian menghampiri Daniel dan menyampaikan pesan dari Tuhan kepada Daniel bahwa Tuhan mendengar doanya. Tuhan mendengar doanya sejak hari pertama Daniel berdoa. Tetapi ada pemimpin kerajaan Persia yang berdiri menghalangi jawaban Tuhan itu selama 21 hari lamanya, sampai akhirnya malaikat Mikael datang menolong. Di dalam Daniel 10 ayat 12 dan 13 dikatakan, ayat 12 dan 13, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allah, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Jadi malaikat memberitahukan bahwa doa yang Daniel panjatkan kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan sudah mendengar sejak hari pertama Daniel berdoa. Tetapi mengapa Daniel baru menerima jawaban doa setelah 21 hari? Ternyata
Di dalam ayat yang kita baca, ayat yang ke-13, terjadi peperangan di udara. Malaikat yang diutus Tuhan untuk menjawab doa Daniel dihadang oleh penguasa di udara yang menguasai daerah kerajaan Persia, yang disebut pemimpin kerajaan orang Persia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dimaksud dengan pemimpin kerajaan orang Persia di dalam Daniel pasal 10 ayat yang ke-13, ini bukanlah Raja Kores yang pada waktu itu menjabat sebagai raja, sebagai pemimpin yang ada di Persia. Bukan Kores. Tetapi yang disebut pemimpin kerajaan orang Persia di dalam ayat yang ke-13, yang dimaksud adalah penguasa kerajaan iblis yang menguasai daerah kerajaan Persia. Sampai akhirnya datanglah malaikat yang bernama Mikael untuk menolong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Daniel berdoa, sejak hari pertama Daniel berdoa, Tuhan mendengar doanya. Bahkan Tuhan mengirimkan jawaban doanya. Tetapi ada penguasa udara yang menghalangi, yang menghadang utusan Tuhan untuk memberikan jawaban kepada Daniel. Sehingga jawaban doa itu tertunda berhari-hari. Kemudian malaikat Mikael datang untuk menolong. Malaikat Mikael berperang melawan penguasa udara yang menghalangi jawaban doa itu. Dan malaikat yang dibawa pesan untuk membawa jawaban doa pergi kepada Daniel, menyampaikan kepada Daniel. Sehingga selama 21 hari Daniel baru mendapatkan jawaban doa tersebut. Bagi Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita saat ini ada yang sedang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan untuk suatu pergumulan kita. Jangan ragu dan jangan bimbang. Teruslah berdoa, sebab sesungguhnya Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar doa Bapak Ibu. Tuhan mendengar doa kita sejak hari pertama kita berdoa. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika kita berdoa dengan kesungguhan hati, kita berdoa dengan iman, Tuhan mendengar doa kita. Yesaya 59 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel ketika mereka berdoa kepada Tuhan, mereka berseru-seru, berteriak kepada Tuhan, meminta pertolongan, Tuhan mendengar doa mereka. Di dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25 dikatakan, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Jadi ketika bangsa Israel mereka di Mesir, mereka diperbudak, mereka hidupnya menderita, ditindas, mereka berdoa kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa mereka. Juga dalam kisah Hana berdoa kepada Tuhan di dalam hati, dan Tuhan mendengar doa Hana. Hana berdoa tidak mengeluarkan suara, hanya mulutnya yang komat kamit, bibirnya yang bergerak-gerak, sehingga Imam Eli mengira Hana sedang mabuk. Padahal Hana sedang berdoa kepada Tuhan.
dan Tuhan mendengar doa Hana. 1 Samuel 1 ayat 12 dan 13 dikatakan, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tetapi dalam kisah Hana, Tuhan mendengar doa Hana dan Tuhan menjawab, memberikan apa yang menjadi kerinduan Hana, yaitu memberikan anak. Kalau kita sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, berdoa dengan iman, Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar doa Bapak Ibu, mendengar doa saudara, mendengar doa kita semuanya. Namun, kalau kita belum menerima jawaban doa dari Tuhan, itu bisa jadi karena ada kuasa kegelapan yang menghalangi jawaban doa tersebut, seperti yang dialami oleh Daniel. Atau juga belum waktunya Tuhan untuk menjawab doa kita. Tetapi yang pasti ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa umat-umatnya. Tuhan menjawab doa umat-umatnya sesuai dengan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang tepat. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Doa yang dinaikkan dengan kerendahan hati, doa yang dinaikkan dengan kesungguhan hati, doa yang dinaikkan dengan iman, pasti didengar oleh Tuhan. Yang pasti, Tuhan mendengar doa kita, umat-umatnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti Renungan 79, kiranya ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik kesaksian mujizat kesembuhan, kesaksian pertolongan Tuhan, pemulihan dalam masalah keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya, bisa menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menjadi umat-umat-Mu. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang selalu mendengar doa kami umat-umat-Mu, Tuhan yang selalu memperhatikan setiap seruan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu mempedulikan kami. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun doa mereka, pergumulan mereka, apa yang sedang mereka hadapi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan jawaban, Tuhan memberikan pertolongan sesuai dengan waktunya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu mempedulikan kami umat-umat-Mu. Sekalipun kami, keluarga GPD LSAD Magelang, berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.